Baik, terima kasih buat Aul sama Gede yang udah ngajak ngobrol wisudawan tadi. Selanjutnya akan ada penyampaian opini dari perwakilan wisudawan mengenai idealisme mahasiswa di dunia kerja, beserta keresahannya dalam menyongsong dunia profesionalisme. Kepada Kak Muhammad Amsyari Legenda dari Teknik Sipil 2016, selaku perwakilan wisudawan, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, cek. Suaraku masuk kan ya? Ya, masuk Pak. Oke, siap. Selamat malam teman-teman semuanya. Mohon maaf aku agak sedikit telat dan mohon maaf juga kalau agak bising karena aku lagi di luar posisinya. Dan mungkin aku mengucapkan selamat malam buat teman-teman semuanya. Panitia Wisuda April 2021 dan juga wisudawan-wisudawati ITB 2021. Perkenalkan, namaku Muhammad Amsyari Legenda, biasa dipanggil Amsyari, dari Teknik Sipil ITB Angkatan 2016. Mungkin pada malam hari ini, jadi beberapa waktu lalu aku dihubungi oleh Panitia Wisuda April 2021 untuk ikut berpartisipasi lah ya, dalam acara pada malam hari ini, yaitu Reflection Night. Nah, mungkin Reflection Night ini waktu aku di briefing, ini jadi wadah bagi kita, para wisudawan bersama alumni, untuk berbagi cerita, pengalaman, pendapat, dan juga pemikiran-pemikiran kita terkait dunia pasca kampus gitu. Mungkin panitia juga mengharapkan aku di sini menyampaikan terkait idealisme apa sih yang aku bawa, yang aku pegang, dan bagaimana harapannya idealisme itu bisa tetap aku jalankan insya Allah setelah aku masuki dunia pasca kampus gitu. Dan juga aku mungkin nanti akan menyampaikan ekspektasi, harapan, kegelisahan terkait apa yang aku pikirkan terkait kehidupan pasca kampus gitu ya teman-teman semua. Nah sebenarnya kalau ngomongin tentang hal ini bahasan yang cukup menarik sejujurnya buat aku pribadi, karena udah waktunya kita semua overthinking buat teman-teman wisudawan gitu terkait kehidupan pasca kampus. Mungkin kalau aku pribadi agak-agak overthinking ya. Dan mungkin yang akan aku sampaikan kira-kira pada malam hari ini ada dua bahasan gitu kalau yang aku lagi pikirkan akhir-akhir ini. Yang pertama itu terkait kesinambungan antara bidang keilmuan yang kita dapatkan selama di bangku perkuliahan S1 ini dengan kaitannya apakah yang akan nanti kita kerjakan saat pasca kampus. Lalu yang kedua itu terkait ketakutan aku pribadi akan apa yang aku kerjakan nanti itu apakah memang benar-benar bisa memberikan manfaat untuk lingkungan dan masyarakat sekitar atau justru malah memberikan lebih banyak kemudaratannya gitu. Cuman sebelum aku lebih banyak ngobrolin atau menuangkan pikiranku terkait dua poin tadi, aku mau menyampaikan disclaimer dulu di awal bahwa apa yang aku akan sampaikan ini benar-benar subjektif dari sudut pandang aku pribadi. Aku nggak bisa menyampaikan data ataupun hal-hal yang mendukung pemikiranku ini gitu. Dan maka dari itu harapannya dengan aku menyampaikan ini pada Reflection Night, teman-teman juga semua bisa saling menanggapi ataupun nanti ada kakak alumni yang bisa memberikan insight baru, sudut pandang menarik itu terkait hal yang akan aku sampaikan. Gitu sih teman-teman, disclaimer-nya dulu di awal. Oke, mungkin yang pertama yang mau aku coba sampaikan terkait kesinambungan antara bidang keilmuan yang kita dapatkan selama menempuh pendidikan di dalam kampus ini dan kaitannya dengan apa yang nanti kita kerjakan saat pasca kampus. Sebenarnya ini menarik gitu sih, karena mulai terpantik gara-gara cerita dari teman-temanku angkatan sipil 2016 yang mungkin udah lulus duluan, di mana beberapa teman-temanku ini mencoba untuk memutuskan menempuh bidang non teknik sipil setelah mereka masuk ke dunia pasca kampus gitu. Dan yang bikin aku jadi resah, gelisah, bahasanya terlalu berat ya, adalah orang-orang ini, teman-temanku ini yang mereka istilahnya mencoba bidang baru selain non teknik sipil adalah mereka yang punya prestasi akademik yang cukup gemilang selama di bangku perkuliahan gitu. Atau kalau misalkan aku nyebutnya ini adalah putra-putri terbaik teknik sipil ITB angkatan 2016 gitu. Kalau aku pribadi, Amsyari ini di malam ini di tanggal 27 Maret 2021, insya Allah aku masih memegang idealisme untuk tetap ingin menempuh dunia pasca kampus sesuai dengan keilmuan yang aku dapatkan gitu. Karena aku masih berpikir
apa yang kita dapatkan selama di bangku perkuliahan itu sebenarnya ilmu pengetahuan itu amanah gitu. Bukan semata-mata sesuatu yang kita dapatkan hanya untuk memenuhi indeks prestasi kita dengan nilai A semua gitu. Tapi ilmu pengetahuan yang kita dapatkan ini memang sesuatu yang dititipkan ke kita, ke mahasiswa, untuk selanjutnya kita terapkan demi kemaslahatan banyak pihak gitu. Sebenarnya menarik dan akan banyak pendapat pro dan kontra sih dari pemikiranku ini. Tapi ya udah, it's okay gitu. Ada juga yang bahkan menyampaikan ke aku bilang, Ams, ilmu di S1 itu sebenarnya nggak cukup loh gitu untuk kita terapkan atau kita langsung pakai di dunia kerja gitu. Kalau mau, mending kamu ambil S2 dulu, baru tuh ilmunya bisa benar-benar kepake, cukup gitu, dipakai di dunia kerja kesipil. Ada yang menyampaikan kayak gitu. Ada juga yang bilang gitu, mumpung nih Ams ilmunya belum terlalu dalam pas kita lagi S1, lagi masih sarjana, mending kita coba menapaki pekerjaan bidang lain gitu. Yang memang di masa sekarang ini tuh lebih menjanjikan keuntungan lebih besar bagi diri kita pribadi. Ada yang menyampaikan kayak gitu. Menarik sih sebenarnya. Aku jadi kepikirannya adalah teman-temanku aja gitu yang istilahnya akademiknya di atas rata-rata gitu masih punya kepikiran bahwa mereka merasa ilmunya nggak cukup gitu. Apalagi aku gitu yang aku bisa bilang di angkatanku tuh menengah ke bawah ilmunya malah lebih percaya diri untuk ya udah ayo kita gas aja menerapkan ilmu yang aku punya di dunia pasca kampus nanti gitu. Tapi hal-hal kayak gini memang kadang bikin aku jadi ragu, bener gak ya apa yang aku pilih ini, apa yang aku yakini ini. Tapi ya udah bismillah aja. Semoga apa yang aku yakini ini aku memulai dengan niat yang baik untuk melanjutkan amanah ilmu pengetahuan yang dititipkan kepadaku selama di bangku perkuliahan. Dan semoga dunia pasca kampus nanti setelah aku menjalaninya justru lebih bisa memantapkan diri untuk lebih banyak tahu terkait bidang keteknik sipilan. Itu sih pemikiranku yang pertama. Lalu pemikiranku yang kedua terkait kehidupan pasca kampus itu adalah ketakutan pribadiku akan apa yang sebenarnya nanti aku akan kerjakan itu setelah pasca kampus, apakah benar-benar lebih banyak memberikan manfaat kepada banyak pihak atau justru lebih banyak kemudaratannya daripada kebermanfaatannya gitu. Mungkin aku juga sadar gitu, bagi sebagian orang pemikiran kayak gini tuh terlalu berlebihan, overthinking, karena dasarnya nggak jelas, belum tentu terjadi gitu. Tapi aku tetap ingin menyampaikan hal ini ke teman-teman semua dan mungkin juga di sini ada kakak-kakak alumni yang mungkin nanti bisa menanggapi dan berbagi pengalamannya dengan harapan gitu apa yang aku sampaikan ini tuh bisa dibenahi pemikirannya apakah sudah benar, apakah ada sudut pandang baru gitu dari pihak lain gitu. Mungkin kalau aku boleh cerita dikit, pemikiranku yang kedua ini tuh bermula dari kegiatan yang aku ikuti beberapa bulan yang lalu, tepatnya waktu awal Februari lalu itu ada kegiatan di himpunan di HMS ITB namanya ITB Civil Engineering Expo atau ICE, webinarnya membawakan tema manufacture construction gitu, di mana webinar ini tuh membahas kemungkinan dalam dunia konstruksi ke depannya itu dalam waktu dekat bidang infrastruktur di Indonesia itu akan mulai beralih dari model konstruksi yang awalnya konvensional dilaksanakan langsung in situ di proyeknya, di site-nya, beralih menjadi proses manufaktur prefabrikasi gitu. Tentunya implikasinya dari hal ini adalah akan ada shifting sumber daya gitu. Yang awalnya biasanya dibutuhkan lebih banyak sumber daya manusia di lapangan untuk mengerjakan proyek tersebut, tapi kini beralih modelnya fabrikasi manufaktur yang dapat digantikan oleh otomasi mesin dan alat-alat lainnya gitu. Mungkin secara pola pikir pekerjaan di bidang konstruksinya hal ini sangat menguntungkan gitu. Meminimalisir kesalahan, pelaksanaan proyek lebih cepat gitu, menghemat pengeluaran secara total. Tapi waktu lagi webinar tuh ada salah satu peserta yang nanya gitu. Kalau memang model konstruksi ini akan terjadi gitu, berarti akan ada reduksi sumber daya manusia yang bekerja. Dan jawabannya adalah iya, kata pematerinya. Akan ada proses employment yang cukup besar gitu akibat shifting model pelaksanaan konstruksi ini gitu. Lalu saat ditanya solusinya apa, ya ternyata aku nggak cukup puas dengan jawaban dari pematerinya waktu itu. Jadi kira-kira gitu, mungkin contoh yang aku dapat triggernya itu cukup spesifik ya terkait dunia konstruksi. Tapi intinya adalah aku takut gitu. Apakah nanti yang akan aku tempuh, yang akan aku masuki, aku akan nyemplung ke bidang yang justru lebih banyak menimbulkan kemudaratan gitu daripada kebermanfaatannya. Nah mungkin hal ini aku juga sadari tidak akan aku dapatkan langsung karena mungkin di awal-awal aku tahun pertama menempuh dunia pasca kampus aku nggak akan jadi pihak yang langsung tahu bagaimana secara keseluruhan suatu sistem itu bekerja. Tapi aku akan sedikit demi sedikit belajar dulu baru aku di akhir Indian akan lebih sadar dan bisa memutuskan bahwa
oh oke aku mantap nih, yang aku lakukan ini emang benar-benar memberikan kemanfaatan, atau justru oh enggak nih, yang aku kerjakan itu justru lebih banyak mudaratnya. Kira-kira kayak gitu sih yang aku pikirkan. Maka dari itu aku coba sampaikan pada malam hari ini dengan harapan kakak-kakak alumni, teman-teman semua dapat berbagi pengalamannya, pemikirannya gitu dengan kami semua, dengan wisudawan juga, agar nanti saat kami memasuki dunia pasca kampus tuh dapat memilih dengan bijak lah mana tempat yang memang sudah sesuai dengan idealisme kami dan mana yang memang sebaiknya kami hindari karena tidak sesuai dengan idealisme kami. Mungkin sekian hal yang aku dapat sampaikan kepada teman-teman semua pada refleksi night malam hari ini. Semoga dari hasil diskusi dan tukar pikiran kita dapat memberikan kemantapan hati atau minimal merapikan pikiran kita masing-masing lah akan realita dari dunia pasca kampus nantinya. Terima kasih banyak teman-teman panitia atas kesempatannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Amsyari karena sudah menyampaikan opininya mewakili para wisudawan. Selanjutnya kita akan mulai acara sharing bersama alumni. Sesi sharing yang pertama berjudul Idealis versus Realistis yang akan dibawakan oleh Satria. Kak Bima Satria merupakan salah satu lulusan ITB dari jurusan Planologi. Selama menjadi mahasiswa, ia aktif berkegiatan di KM dan pernah menjabat sebagai Menteri Manajemen Sumber Daya Mahasiswa pada tahun 2016 dan 2017. Selain itu, Kak Bima juga memiliki berbagai pengalaman seperti 1. Research Assistant di Forum Ekonomi Jawa Barat pada tahun 2017-2018, Deputy for Regional Development di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2018-2019, Direktorat SMES dan Development di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2020, Sekretariat Officer di Indonesia Development Forum pada tahun 2020, dan saat ini merupakan Graduate Student Consultant di Accenture. Untuk Kak Bima, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Adel ya. Suara saya kedengaran nggak? Iya Kak, kedengaran. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya, saya Bima, PL12. Saya sharing screen ya. Oke, kelihatan ya? Oke, selamat malam wisudawan dan wisudawati. Pertama saya mau mengucapkan selamat ya atas kelulusannya. Saya ingat banget sekitar 4 tahun lalu atau 5 tahun lalu, 4 tahun lalu ketika ada di posisi teman-teman semua, perasaan lega dan pada akhirnya lulus dan sekaligus juga bingung dan excited sama apa yang akan ada di depan. Nah, malam ini saya mau coba cerita sedikit soal perjalanan saya, nggak perjalanan juga sih, apa yang saya rasakan terkait mungkin dilema yang teman-teman rasakan juga, idealisme versus being realistic kayak gitu. Saya izinnya nanti kalau nggak sengaja pakai bahasa Inggris karena kadang lebih nyaman diungkapkan pakai bahasa Inggris. Sama nanti di tengah-tengah kita bakal ada nonton video sebentar, jadi siap-siap. Oke, mulai ya. Pertama kita mulai dari sesuai ya, biasanya anak ITB itu kalau mulai apa-apa tuh mulai dari definisi dulu gitu. Nah, idealis ini tuh definisinya banyak dan banyak teori-teori dan macam-macam juga. Cuman saya ngambil yang simple aja dari dictionary. Jadi idealis itu ya dari kata dasarnya, dari ada ide di sana. Jadi teman-teman pasti tahu lah ya, itu adalah tipikal pendekatan atau sebuah konsep yang dimana tindakan seseorang itu guided more by their ideas, their moral belief, their ideology. And in contrast to realist, it's guided by their rational response to the situation. Jadi kelihatan ya beda duanya, satunya sama apa yang ada dia dari dalam dirinya gitu ya, internal dalam diri kayak ide dan ideologi. Yang satu lagi itu lebih ke gimana dia menyikapi, merespons secara rasional situasi yang dari luar gitu. Gampangnya dari eksternal gitu ya. Ini tuh masing-masing adalah entitas sendiri, tapi Tapi ada juga yang bilang ini tuh spektrum, nggak ada yang benar-benar idealis, nggak ada yang benar-benar realis antara satu dan lainnya gitu ya.
Terus kemudian ada yang bilang juga ini bukan one dimensional spectrum, ini kayak two dimensional, kayak ada idealis itu nanti ada lagi yang liberal, ada lagi yang konservatif gitu ya. Teman-teman mungkin udah lumayan paham lah ya. Kalau realis nanti ada lagi yang rasional, pendekatannya melalui utility optimization gitu kan, kayak memaksimalkan utilitas sebesar-besarnya baik secara individual atau kolektif gitu. Ada lagi yang pendekatan yang compromise atau kolaboratif itu lebih apa ya, lebih legitimate gitu, karena kita dapat konsensus bersama bla 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 gitu. Ini spektrumnya jadi sekarang ada 2 dimensi gitu ya. Nah, bisa lagi nanti ada jadi 3 dimensi gitu. Ada lagi yang bilang ada yang autoprocentrism gitu ya, yang fokus bahwa manusia adalah center of the universe. Ada satu lagi yang theocentrism, bahwa ada entity yang luar biasa, yaitu Tuhan, takdir lebih besar daripada manusia, yang mereka bukan center dari eksistensi manusia gitu. Dan bisa lagi ada dimensi lainnya gitu. Ini adalah visualisasi fourth dimension gitu, yang saya nggak ngerti juga cara menerjemahkannya gimana. Jadi intinya bisa macam-macam gitu ya. Itu poin saya gitu. Dan bisa jadi yang poin-poin tadi itu bukanlah apa ya, sesuatu yang berlawanan gitu, bukan sesuatu yang opposite to each other gitu. Siapa tahu dia berdiri sendiri gitu kan, berdiri sendiri di berbagai tempat gitu ya, terintegrasi satu sama lain atau terkonek satu sama lain, saling mempengaruhi satu sama lain, atau bisa jadi saling, ketika orang misalnya dia liberal, dia cenderung jadi orang yang apa seperti itu, misalnya dia cenderung jadi orang yang atau posentrisism gitu, dia cenderung mempedulikan diri sendiri dan sebagainya. Jadi kayak itu poinnya adalah bisa diambil semua itu bisa diartikan berbagai macam gitu, dan bisa divisualisasikan berbagai macam gitu, dan berbagai macam interpretasi dan sebagainya gitu. Tapi dia ada. Nah, ini teman-teman pasti udah dengar ya, sering baca juga berbagai macam school of thoughts, apa kayak konsep-konsep tadi itu sudah mulai didalami, dikembangkan sama orang-orang hebat ini gitu ya. Ada John Paul Sartre dengan existentialism-nya, dan Machiavelli yang terkenal banget gitu kan dengan The Prince-nya dan sebagainya. Kayak buat yang belum tahu, saya sarankan untuk baca-baca ini, kan ini menarik banget, atau nonton aja nonton di YouTube atau di Wikipedia untuk mulai kenal gitu ya. Ini menarik banget untuk dibaca-baca, dikenali, dan masih banyak lagi, dan semuanya itu kayak bertebaran di luar sana gitu kan, berbagai macam bentuk konsep tentang idealis atau realis gitu. Nah, balik lagi. Jadi sebenarnya topik malam ini mungkin agak di luar ekspektasi teman-teman. Mungkin yang di kepalanya idealis dan realis itulah ideal itu ketika melakukan semua hal sesuai kaidah dan aturannya. Satu lagi ketika melakukan hal sesuai being pragmatic gitu. Kayak tadi kayaknya gede MC-nya tadi mention soal apakah mengambil jalur orang dalam itu tindakan realis seperti sebagainya gitu. Nah, poin yang ingin saya bilang adalah itu terlalu mendasar untuk kita bisa membedakan realis dan idealis gitu, karena harus ditarik lagi jauh ke belakang, bahwa poinnya adalah kalau yang realis yang teman-teman maksud adalah melanggar aturan, violating social norms, bribing, corruption, dilep uang dan sebagainya, please itu dibuang jauh-jauh. Itu udah nggak banget ada opsi itu di kepala, karena please kita lulusan ITB, kata pertama yang kita dengar pas masuk ITB itu adalah integrity atau integritas gitu. Dan 4 tahun dibilangin kayak gitu, jadi nggak ada gunanya mikirin hal-hal yang kayak gitu. Itu bukan hal yang bahkan pantas buat kita pertimbangkan gitu. Nah, jadi saya pengen menarik kembali realistis itu bagi anak ITB itu kayak gimana sih sebenarnya gitu. Realis bagi anak ITB itu harusnya, apakah saya bekerja di pemerintahan untuk mengenal lebih lanjut tentang kebijakan publik, atau saya mending bekerja di perusahaan konsultan dengan bayaran lebih tinggi gitu. Itu baru pilihan being realistic gitu ya. Antara satu yang gajinya gede, satu yang kayak idealis, mengenal lebih jauh gimana dunia birokrasi dan sebagainya gitu. Yang kayak gitu, itu baru yang dilematis, realistis atau ideologisnya gitu. Tapi kalau masalah dilema melanggar aturan dosa itu buang jauh-jauh. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini sedikit mungkin pernah dengar juga, ini istilahnya bounded rationality. Anak plano pasti pernah dengar. Kalau nggak pernah dengar, berarti belum bisa lulus, harusnya bercanda.
Jadi boundary rationality itu adalah sebuah konsep kayak tahun 90-an deh, saya lupa siapa yang bawa, bahwa sebenarnya sepitar-pitarnya manusia itu kita nggak bisa fully rational gitu. Kita tuh terbatas, maksudnya kita terlahir dengan rasionalitas yang terbatas gitu. Kita punya inaccurate memory gitu. Mungkin ada beberapa yang punya photographic memory, tapi that's not the point. Kita punya banyak biases gitu ya. Mungkin pernah dengar terbaca ya, Thinking Fast and Slow by Daniel Kahneman. Kita ada system 1, system 2, kita system 1-nya yang fast response, yang kayak spontaneous, system 2 yang logical, slow, bla 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 gitu. Kita punya bias gitu. Kita juga punya limited processing, kayak kita punya kemampuan terbatas untuk mengolah load informasi gitu. Kita juga punya lack of sufficient information, yang misalnya informasinya ada tapi kita nggak punya akses ke sana atau gimana gitu. Dan kita masih banyak undiscovered knowledge. Maksudnya science in general yang teman-teman kenal sekarang itu katanya itu belum 10% dari pengetahuan yang sebenarnya ada di dunia ini gitu. Jadi kayak banyak hal yang belum kita ketahui, dan poinnya di sini adalah kita nggak bisa fully rasional, kita nggak bisa fully menjudge, oh ini idealis, ini realistis, kita nggak punya kemampuan itu gitu, cuma bisa mendekati gitu. Jadi nggak ada yang pasti, itu poinnya. So in the end it's up to you actually gitu kan, it's up to you, karena kembali ke kamu gitu kan, gimana nggak ada yang bisa ya gimana, kayak ada orang yang tumbuh di desa punya norms yang beda dengan orang yang tumbuh di kota gitu, ada orang tumbuh di Jakarta, ada orang tumbuh di Sumatera gitu, dia punya value yang beda gitu, dan itu hasil pembentukan bertahun-tahun. Jadi harusnya itulah takdir gitu, kayak ya itu takdir teman-teman, kayak tumbuh di tempat yang berbeda dan punya pemikiran berbeda, jadi kayak interpretasi dunia itu berbeda gitu. So it's up to you to interpret it, as long as you always try to do it, like keep trying, keep learning, keep try to break down yourself and try to find what you up to gitu. Tapi saya ada tips nih, 3 tips nih, jadi nggak cuma it's up to you doang. Ya, pertama harus coba identify your ideas and approach. Which one is best suits you kind of way, you know. Terus coba kedua, setelah paham ini bukan proses yang final ya, ini adalah proses yang berjalan secara siklus terus-menerus sepanjang hidup gitu. Coba fully acknowledge the consequences gitu. Ketika saya memilih untuk mengejar being realistis, memilih untuk apply di pekerjaan konsultan gitu kan, konsultasi publik gitu kan, meskipun berhubungan dengan publik tapi bukan di birokrasi, pahami konsekuensinya gitu kan, kayak kalau belum tahu caranya, baca-baca, tanya-tanya sama senior gitu kan, kalau milih ini apa yang bedakan dengan senior yang bekerja di pemerintahan gitu. Dan yang terakhir itu be konsisten dan fokus gitu, karena ya nggak ada gunanya gitu teman-teman tahap pertama ikutin poin pertama, poin kedua, tapi kalau di akhir berubah-ubah maksudnya terdistraksi sama hal-hal gitu. Oke, ini biar ya saya bakal tadi kan saya udah coba netral ya, merangkum semua pemahaman. Nah, mungkin teman-teman punya ideologi yang beda-beda di sini, tapi saya berusaha merangkumnya dari usaha netral. Nah, tapi kesempatan ini saya gunakan untuk mempengaruhi, membagikan apa idealisme saya gitu. Ini ada satu video yang menarik buat saya share. Coba sebentar ya, stop sharing dulu. Sorry, share some. Oke. Bentar ya. Joke in existence has been played on us. We became self-aware only to realize this story is not about us. While it is great to know about electrons and the powerhouse of the cell, science doesn't do a lot to make this less depressing. Okay, but so what? You only get one shot at life, which is scary, but it also sets you free. If the universe ends in heat death, every humiliation you suffer in your life will be forgotten. Every mistake you made will not matter in the end. Every bad thing you did will be voided. If our life is all we get to experience, then it's the only thing that matters. If the universe has no principles, the only principles relevant are the ones we decide on. If the universe has no purpose, then we get to dictate what its purpose is. Humans will most certainly cease to exist at some point. But before we do, we get to explore ourselves and the world around us. We get to experience feelings. We get to experience food, books, sunrises, and being with each other. The fact that we're even able to think about these things is already kind of incredible. It's easy to think of ourselves as separated from everything, but this is not true.
We are as much the universe as a neutron star, or a black hole, or a nebula. Even better, actually, we are its thinking and feeling part, the sensory organs of the universe. We are truly free in a universe-sized playground. So we might as well aim to be happy and to build some kind of utopia in the stars. It's not as if we found out everything there is to know. We don't know why the rules of the universe are as they are, how life came into existence, what life is. We have no idea what consciousness is or if we are alone in the universe, but we can try to find some answers. There are billions of stars to visit, diseases to cure, people to help, happy feelings to be experienced, and video games to finish. There is so much to do. So wrapping up, you've probably used up a good chunk of the time available to you. If this is our one shot at life, there is no reason not to have fun and live as happily as possible. Bonus points if you make the life of other people better. More bonus points if you help build a galactic human empire. Do the things that make you feel good. You get to decide whatever this means for you. Oke, lanjut ya. Sorry. Oke. Jadi pesan saya adalah do other things that feel good for you. Bonus point kalau pengen bantu orang, bonus point ingin mengembangkan peradaban, bonus point ingin mengembangkan pengetahuan. Dan jangan lupa, pertama tuh isi diri sendiri dulu, yang penting gitu. Dengan pengetahuan, dengan ya financially of course gitu kan, physically gitu, jadi lebih sehat, jadi lebih mentally and physically sehat gitu. Dan coba pikir bahwa your life is bigger than yourself. Kayak teman-teman di sini terlahir untuk making impact bigger than yourself. Kayak ada banyak hal di dunia ini yang perlu dibenahi gitu. Kalau belum tahu, sesederhana nge-search Wikipedia, list of global issues, kayak banyak listnya di sana gitu. Bisa mulai as starter, makin tahu gitu. Kayak tadi kegelisahannya Amsyar tadi ya, Amsyar ya kalau nggak salah, artificial intelligence gitu. Atau gimana itu nanti menggantikan peran manusia sebagai labor gitu. Nah, ini saya bantu jawab. Coba belajar unemployment salah satu chapter di The Principle of Economic-nya Mankiw gitu. Itu good start buat belajar gimana proses perspektif keilmuannya gimana gitu. Nanti bakal nggak ada jawaban singkat buat itu, tapi pada yang ingin saya bilang adalah itu udah pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya gitu. Kayak berbagai macam hal digantikan oleh teknologi, dan in the short term akan ada unemployment, tapi in long term itu bakal stabil lagi. Ada namanya istilahnya cyclical employment. Cyclical unemployment itu unemployment yang terjadi karena pergantian supply demand laborship diakibatkan perkembangan teknologi gitu. Dan itu udah siklus gitu. Kayak gitu. Nanti banyak hal yang bisa dipelajari, dan good start gitu. Start is making question. Start from making question. Start from looking up there gitu. Nah, nanti ketemu sendiri dan ketemu callingnya gitu. Find something that you won't get bored of it. Kayak coba bayangin, even if you have another life to live, you will still want to aim for the same thing. Kayak kalau misalnya teman-teman, let's say punya kesempatan untuk lahir kembali atau gimana gitu, teman-teman mikir saya akan ngelakuin hal yang sama, gitu. Bukan hal yang sama, saya akan memilih untuk mencapai hal yang sama dan menggunakan pendekatan yang berbeda yang lebih baik itu di sebelumnya. Ini pesan berikutnya gitu kan, kalau udah punya callingnya, jangan lakuin itu serampangan, misalnya don't do it arbitrarily, don't be naive gitu. Saya berusaha untuk tetap positif, tapi coba pasti teman-teman banyak gitu, ada yang mencoba membantu sesama dengan kampanye kitabisa.com, ketika ulang tahun kampanye kitabisa.com menyisihkan sekian persen dari gajinya membantu bersama bla bla gitu. Itu yang saya sebut serampangan, itu saya sebut naif. Kenapa? Karena itu nggak sistematis, itu well planned, itu nggak well planned, itu sambilan, itu bukan hal yang fokus teman-teman, itu bukan ideologi, itu cuma hal yang teman-teman lakukan untuk ya apapun lah gitu ya. Poinnya adalah make sure yang teman-teman lakukan itu, impact yang teman-teman kasih nanti itu achievable gitu. Bukan, jangan yang kayak
mengawang-awang meninggi kayak saya ingin bikin kolonisasi di Mars seperti itu misalnya, ya boleh gitu, tapi mungkin nggak bisa tercapai di satu generasi doang, bergenerasi-generasi ya punya plan yang cukup detail gimana caranya mentransfer knowledge dari satu generasi ke generasi berikutnya. Intinya adalah do it seriously gitu. Kalau emang pengen bikin impact, emang itu yang dikejar gitu ya. It's up to you, dan make sure it's well planned gitu. Bukan hal yang asal kepikiran langsung eksekusi tanpa arah. Sorry ya. Itu poinnya gitu. Dan jangan don't get easily distracted, karena nanti pas dunia kerja banyak banget godaan-godaan duniawi yang sebenarnya kita mungkin langka kita rasain waktu di kampus, kayak misalnya terima gaji lumayan gitu, bisa kesempatan makan-makan di hotel di tempat mewah dan sebagainya, punya kesempatan liburan dan sebagainya gitu, posting Instagram, tunjukkan happy bla bla, don't easily get distracted gitu. Kayak pastikan nanti ya, of course you allowed to have fun gitu ya, tapi pastikan ingat lagi, be consistent, be focused, don't get distracted. Apa sih yang ingin dikejar sebenarnya gitu. Itu sih. Nah, terakhir saya ulang lagi nih, terakhir banget. Your life is bigger than yourself. So start from now, try to think bigger than yourself. Nanti yang lainnya bakal ngikut gitu. Kegelisahan kayak saya harusnya memilih perusahaan yang mana ya, saya sebaiknya lanjut S2 dulu atau enggak ya. Nanti itu bakal ngikut sendiri ke belakang, karena kalau teman-teman punya goal yang jelas ke depannya apa, teman-teman bakal dengan sendirinya tahu apa yang harus saya capai, step apa yang harus saya capai gitu. Dan cari tahu, jangan lupa cari tahu ke alumni, jangan asumsi sendiri, cari tahu, baca-baca dan sebagainya gitu. Oke, mungkin lewat dari 10 menit ya. Terima kasih banyak, semoga berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Bima atas pemaparannya dan tipsnya yang sudah diberikan. Untuk para wisudawan, dimohon untuk mengisi form pertanyaan yang sudah dibagikan melalui kolom chat Zoom. Dan selanjutnya, untuk para wisudawan yang ingin mengirimkan pertanyaan kepada Kak Bima, kirimkan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom dengan format pertanyaan nama, jurusan, kepada siapa pertanyaan itu ditujukan, dan isi pertanyaannya. Lalu, langsung saja kita akan beralih ke topik sesi sharing yang kedua, yaitu budaya menyikapinya. Sesi ini akan disampaikan oleh Kak Adriana Kumalasari. Kak Adriana Kumalasari merupakan salah satu Menteri Sosial Politik Kabinet KM ITB pada tahun 2017 sampai 2018. Ia juga merupakan salah satu anggota MWAWM pada tahun 2018 sampai 2019. Dan saat ini Kak Adriana merupakan Asisten Kepala Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia. Untuk Kak Adriana, saya persilakan. Oke, terima kasih. Adelia ya? Oh ya benar. Oke, terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kak Bima juga tadi, Kak Bima salah satu senior saya yang luar biasa juga di kampus gitu. Terus di sini juga ada beberapa kawan saya juga. Mungkin honorable mention saya ucapkan selamat kepada wisudawan-wisudawan yang ada di sini yang kebetulan saya kenal juga. Ada Adi Aksa, ada Tari Adila, ada Amsyari, terus ada Faizah juga, Faizah Herunisa, ada Abil juga, selamat atas kelulusannya, terus ada Fahim juga, selamat, dan terima kasih sudah bergabung di acara pada malam hari ini. Kebetulan saya di Bandung, Amsyari, terima kasih sudah mengangkat topik itu gitu. Nah, oke, jadi mungkin tadi Kak Bima pakai presentasi, nah karena ini topiknya budaya kantor dan cara menyikapinya, jadi mungkin ini akan lebih sharing pengalaman, jadi mungkin saya akan sharing aja secara verbal, jadi mohon maaf kalau teman-teman harus melihat wajah saya selama sesi sharingnya gitu, bukan presentasi gitu. Terus mungkin saya akan lebih banyak cerita tentang pengalaman-pengalaman pribadi saya aja. Dan harapannya sih nggak lama-lama, nggak banyak melebihi waktu yang disediakan oleh panitia, karena saya yakin banyak yang mau sharing juga di setelah ini gitu. Oke,
Jadi saya akan cerita budaya kantor dan cara menyikapinya. Pertama, budaya kantor tuh menurut saya nggak bisa digeneralisasi. Jadi setiap kantor itu punya budaya yang berbeda-beda, dan yang terpenting itu sebenarnya bukan saya memaparkan, ini loh kantor tuh akan jadi kayak gini, kantor tuh akan kayak gitu, kantor tuh akan kayak gini. Jadi teman-teman tuh harus siap dengan kantor yang kayak gitu. Nggak kayak gitu. Karena sebenarnya teman-teman, ini kalau dalam konteksnya bekerja ya, mungkin ada juga teman-teman yang melanjutkan studi. Mungkin nanti jadinya kalau melanjutkan studi bukan budaya kantor, tapi budaya kampus pas S2. Itu mungkin beda juga kalau misalnya teman-teman nggak S2 di ITB gitu misalnya. Nah, budaya kantor itu akan beda-beda tergantung kantornya, dan yang terpenting adalah kita tuh harus ready dengan, kita harus ready menghadapi kantor seperti apapun lah yang kita hadapi gitu. Jadi saya akan bercerita sedikit ya, yang mungkin runut dari kantor pertama. Saya kan lulus di bulan April tahun 2019, sama lah kayak teman-teman, sudah April juga. Tapi 2 tahun yang lalu. Nah, dari saya lulus pertama sampai hari ini, itu kantor-kantor mana aja yang udah saya masukin, dan budayanya seperti apa, juga bagaimana saya menyikapi kondisi yang seperti itu gitu. Nah, jadi menurut saya tuh sebenarnya karir profesional saya sudah dimulai ketika teman-teman KM ITB mempercayai saya untuk menjadi Majelis Wali Amanat Wakil Mahasiswa, karena menurut saya lingkungan MWA ITB itu lingkungan yang sangat profesional sekali gitu, karena berhubungan dengan orang-orang yang memang sudah sangat senior dan juga merupakan expertise di bidangnya. Total 15 anggota MWA kan 14 orang lainnya adalah senior gitu. Satunya adalah wakil mahasiswa yang pada saat itu adalah saya. Kalau sekarang canggih ya kalau nggak salah. Nah, kalau belum ganti maksudnya. Karena harusnya udah mau wisuda, harusnya udah ganti ya. Oke. Terus jadi di MWA ITB itu saya menemukan banyak orang yang jauh lebih senior dari saya, sudah ekspertis di bidang masing-masing. Jadi ketika menyampaikan satu dua atau banyak hal dari konstituen saya, teman-teman mahasiswa ITB, itu ada semacam code of conduct tidak tertulis yang harus saya penuhi gitu ketika saya menyampaikan hal itu gitu. Jadi ya memang benar sih bahwa wakil mahasiswa itu konstituennya sangat banyak gitu, ada 25.000 mahasiswa pada saat itu ya, yang terdiri dari S1, S2 dan S3 juga keprofesian pada saat itu. Nah, tapi di sisi lain walaupun saya punya konstituen yang banyak gitu, saya juga paling tidak berpengalaman dibanding yang lain gitu. Jadi ketika saya menyampaikan masukan dari bukan masukan ya, pendapat dari teman-teman mahasiswa gitu, aspirasi dari teman-teman mahasiswa, nah itu tuh harus gimana caranya saya punya analisis yang jelas, dibuktikan juga dengan data-data yang mendukung gitu, data-data di lapangan yang mendukung, dan bagaimana caranya saya nggak punya bargaining position tapi nggak kurang ajar gitu, dalam tanda kutip kurang ajar ya, kayak tetap punya attitude gitu. Karena kan gimana pun ketika saya di MWA gitu, namanya paling muda, nggak cum laude pula gitu, jadi kayak diremehkan gitu sama Bapak Ibu MWA pada awalnya gitu. Tapi kayak semakin ke belakang seiring rapat pleno ternyata saya cukup didengarkan gitu dalam beberapa kesempatan gitu. Bahkan saya dilibatkan di tim ad hoc multi kampus, saya dilibatkan aktif sebagai sekretaris eksekutif MWA pada saat itu gitu. Karena pokoknya saya konsisten aja sih, yang penting gitu. Walaupun saya diremehkan dan segala macam, itu nggak bikin saya jadi down, tapi itu jadi semangat buat saya, kayak ya udahlah, kalau saya nggak cum laude ya udah, mungkin itu bukan added value yang saya punya gitu. Saya punya added value apa? Ya udah, saya berusaha pokoknya gimana caranya saya menghadirkan aspirasi-aspirasi itu didukung oleh argumentasi-argumentasi yang rasional dan kuat dengan data-data yang ada, juga dengan analisis yang dalam, dibantu juga sama tim saya pada saat itu, sampai akhirnya diterima gitu aspirasinya. Kemudian pokoknya dari MWA, dua minggu sebelum saya lulus, saya magang di kantor staf presiden. 2 minggu sebelum saya wisuda maksudnya. Saya kerja di
magang di kantor staf Presiden Republik Indonesia, salah satu kantor yang ada di dalam Istana Negara. Saya merasa beruntung sekali bisa magang di situ. Cuman jangan salah, kalau kalian bayangin orang masuk KSP itu pertama langsung dapat pekerjaan kajian ini, kajian itu, policy brief dan segala macam. Pekerjaan pertama saya di KSP adalah fotokopi gitu. Jadi itu hal yang, jadi ketika wawancara, saya tuh nggak ditanya IP atau apa, tapi wawancara saya pada saat itu, kamu kan anak ITB, kamu MWA, kamu dalam tanda kutip aktivis, pada saat itu emang interviewernya bilang aktivis di BEM gitu. Emang kamu mau kerja di KSP dalam situasi politik yang mungkin tidak ideal dan pekerjaan kamu fotokopi gitu. Pertanyaan gitu di interview tuh kayak gitu. Ya udah, pada saat itu karena motivasi saya, ya udahlah ya udahlah aku masuk ke situ, yang penting belajar gitu. Ya udah, akhirnya masuk, ya benar pekerjaan pertama pokoknya fotokopi gitu. Bahkan ngedraft surat notulensi gitu-gitu aja belum gitu. Karena kan biar bagaimanapun ya kantor namanya di istana kan ya banyak informasi yang di-disclose gitu. Jadi ya udah pekerjaan pertama aku fotokopi. Tapi walaupun kayak gitu tuh aku nggak kemudian jadi males gitu ya, kayak gila nih KSP nggak menghargai portfolio gue nih, masa gue disuruh fotokopi doang gitu. Nggak kayak gitu, karena kan perusahaan tuh meng-hire kita tuh dalam kondisi sebenarnya mereka belum tahu ya pekerjaan kita di sebelumnya gimana gitu. Pekerjaan kita di tempat-tempat sebelumnya, portofolio kita itu gimana gitu. Perusahaan tuh kan nggak tahu ya. Jadi ya wajar aja ketika awal-awal tuh kita dikasih pekerjaan yang sifatnya remeh-temeh gitu, kayak ya misalnya fotokopi, notulensinya pun juga yang kayak exact gitu, bukan yang sifatnya sudah teranalisis gitu, atau yang kayak scan dokumen, persuratan, penomoran surat dan segala macam kerjaan-kerjaan yang mungkin menurut teman-teman semua yang anak ITB gitu, mungkin calon-calon wisudawan juga gitu, gue anak ITB ngapain gue ngerjain ini semua gitu. Tapi kayak ya udah, mungkin itu fase yang harus kita lakukan gitu, yang harus kita membuktikan bahwa kita mampu untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya remeh, dan kita mampu untuk advance ke yang lebih tinggi gitu. Ya memang fresh grad tuh pasti pada awalnya diremehkan dulu ya, mau kamu dari kampus manapun gitu. Terlebih ITB tuh cukup terkenal atas kesombongan dan keeksklusifannya di luar sebenarnya, guys. Aku nggak tahu sih, tapi di circle-circle kayak gitu. Ya udah, terus lambat laun setelah misi fotokopi selesai gitu, dan aku menunjukkan keseriusan dalam hal memfotokopi dan men-scan dokumen gitu, lambat laun ya dipercayakan tugas-tugas yang lebih besar gitu, kayak mendampingi rapat, mempersiapkan rapat, terus lama-lama diminta untuk mempersiapkan data-data policy brief, lama-lama diminta untuk menulis policy briefnya gitu. Jadi itu semua tuh bertahap gitu, nggak langsung serta-merta. Dan ya udah pokoknya dari KSP itu kan aku ke BRG ya, kayak Badan Restorasi Gambut, sekarang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, kantorku yang sekarang gitu. Ketika aku masuk ke kantor itu gitu, ya karena aku masuk 2019 akhir, jadi dari KSP aku ke Badan Restorasi Gambut dan Mangrove itu, aku belum setahun lulus ketika itu gitu, jadi kayak memang masih sangat muda. Tapi ketika di Badan Restorasi Gambut ternyata aku dipercayakan tugas yang lumayan. Pada saat itu aku handle both administrasi dan substansi tentang gambut, di mana sebenarnya aku nggak punya banyak pengalaman di situ gitu, dan bahkan baru banget gitu mengenal gambut gitu. Tapi aku diminta untuk handle masalah-masalah itu. Nah, ketika pertama aku di situ, tentu yang pertama tuh diremehkan. Pasti itu namanya diremehkan tuh pasti. Bahkan kan aku jadi asisten salah satu, jadi posisiku tuh sebenarnya asisten, nama posisiku tuh sebenarnya administration assistant gitu, tapi aku juga ikut tapi aku juga turut mengerjakan hal yang bersifat substansi. Nah, ketika aku pertama at least 3 bulan pertama aku masuk, itu tuh aku mengalami yang namanya diusir, terus habis itu bahanku tuh kalau kalian
nah ya kalian kan udah wisudawan ya, jadi kayak pasti udah pernah nulis skripsi terus ngasih revisian gitu. Terus revisian kalian tuh satu halaman tuh dicoret gede-gede gitu pakai pulpen yang tebel gitu, kayak seret ini nggak perlu gitu. Terus habis itu ini nggak perlu, terus kayak aku pernah juga ngalamin kayak dirobek gitu, kayak paparan yang aku bikin dirobek gitu. Terus kayak pendapatku nggak didengerin, kayak gitu-gitulah, pokoknya kayak udah sangat sering. Dan luar biasa, sebenarnya kalau mau tersinggung dan marah dan kayak menyerah dan resign tuh bisa aja gitu. Cuman pada saat itu aku memilih untuk ya berpikir bahwa ya keraguan mereka on point gitu. Ya backgroundku teknik sipil, terus kayak sebelumnya kerja di kantor staf presiden, handle-nya e-sports, olahraga elektronik. Apa hubungannya gitu sama gambut? Aku nggak punya background kehutanan, aku nggak punya background seperti itu gitu. Jadi namanya diremehin tuh wajar banget gitu. Diremehin, terus namanya orang yang lebih muda tuh tetap harus kulo nuwun sama yang lebih tua gitu. Walaupun misalnya secara posisi bisa dibilang tidak harus tunduk atau ikut dengan yang lebih tua gitu. Cuman ya namanya budaya kantorku seperti itu, karena kantorku masih lembaga pemerintahan walaupun non struktural gitu. Jadi kayak kulo nuwun itu tuh, dan diremehkan dan segala macam itu ya wajar banget gitu, karena diusir, aku pernah diusir juga dari ruangan bosku gitu. Kayak gitu-gitu tuh sebenarnya wajar sih di awal-awal, karena biar bagaimanapun kan kita beliau-beliau gitu, kantor kita tuh belum kenal kita gitu. Dan ya dinamika seperti itu, dibully dan segala macam tuh kayak semoga kalian nggak mengalami itu ya, cuman kayak ya mungkin ada. Nah, gimana sih aku menghadapi hal itu gitu? Yang pertama, aku tuh pokoknya dikasih kerjaan apapun, walaupun misalnya menurutku kenapa sih ini teknis banget kerjaannya dan segala macam, tapi kalau prinsipku adalah ya udah itu tugas gitu. I take that as a duty, and aku akan memenuhi itu dengan sebaik-baiknya, seteknis apapun pekerjaan itu. Tidak mengeluh dan ya udah kerjaan aja dulu gitu, sambil belajar gitu. Yang kedua gitu, ketika diremehkan dan segala macam, ya udah jangan gampang tersinggung aja sih gitu. Cari kenapa orang itu meremehkan gitu, dan nggak usah dijawab gitu, nggak usah di berantemin gitu. Ya udah buktikan aja kalau misalnya kita bisa gitu, kita mampu gitu belajar gitu. Dan yang ketiga adalah constantly belajar, mempelajari hal-hal baru gitu, semangat untuk terus belajar gitu. Dan ketika misalnya kita menerapkan 3 hal itu gitu, aku yakin situasi kantor seperti apapun kita harusnya bisa survive gitu. Dan di posisi yang sama, dan jangan gampang nyerah juga ya, maksudnya jangan dikit-dikit resign gitu. Ya kalau misalnya kalian memang merasa kalian tidak cocok ya silahkan gitu. Cuman kalau misalnya resign tanpa berjuang tuh kayak menurut aku kayak maksudnya nanti ya posisikan aja kalau misalnya resign tuh kalian nggak akan menyesal gitu ke depannya, bahwa keputusan itu tuh memang lahir dari proses pikir yang matang gitu, nggak serta-merta kalian pengen resign cuman gara-gara kalian secara mental tidak kuat untuk menghadapi dunia kerja gitu. Dan setelah misalnya beberapa waktu terlalui gitu, lama-lama kita dapat kepercayaan, ya nanti ke depannya baru kita bisa gitu menuangkan ide kita tuh apa gitu. Kayak aku sekarang udah lebih dari setahun kerja di Badan Reservasi Gambut dan mangrove sekarang gitu. Aku udah punya banyak ilmu baru tentang mangrove dan gambut gitu. Dan aku sudah dalam tahap aku bisa nih memberikan masukan, karena aku memang sudah punya pemahaman tentang itu gitu. Dan orang-orang udah dalam tahap nggak meremehkan aku lagi. Mereka udah mulai percaya, memberikan aku pekerjaan yang sangat advance dan lain-lain gitu. Dan setelah 1,5 tahun ini aku udah mencapai titik nyaman gitu sih kerja di tempat yang sekarang gitu. Itu sih kurang lebih
sharing dari aku, sharing dari saya. Terus minta maaf kalau misalnya kurang kurang komprehensif gitu karena waktunya memang juga terbatas. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nanya lebih banyak, feel free untuk kontak. Paling gampang sih via Instagram, karena kalau nomor telepon WA kayak lebih nggak dibuka gitu deh, kayak males gitu. Terus kalian aku juga mau minta maaf, mungkin nanti di sesi tanya jawab aku nggak tahu akan ada sinyal atau enggak, karena setelah ini mungkin akan ada agenda lagi setelah ini. Jadi kalau misalnya nanti pas tanya jawab nggak ada, mohon maaf aja sebesar-besarnya ke teman-teman wisudawan dan panitia. Gitu. Aku kembalikan ke moderator, silakan Adelia. Ya, baik Kak. Terima kasih Kak Adriana atas pemaparannya. Seperti yang sudah diucapkan oleh Kak Adriana, bagi wisudawan yang ingin bertanya kepada Kak Adriana, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom sesuai dengan format yang ada. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peran berkemahasiswaan di KM ITB dalam membentuk idealisme di dunia kerja. Sesi ini akan dibagi menjadi 2 bagian, dan bagian pertama akan dibawakan oleh Kak Afif. Kak Afif Fajar merupakan salah satu lulusan ITB jurusan Teknik Mesin 2014. Selama menjadi mahasiswa, Kak Afif Fajar merupakan salah satu Presiden Himpunan Mahasiswa Mesin ITB pada tahun 2017-2018, dan ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Kabinet KM ITB pada tahun 2018-2019. Dan saat ini, Kak Afif menjabat sebagai Product Manager di Alami Syariah. Untuk Kak Afif, waktu dan tempat saya persilakan. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Maaf saya serius dulu ya, Mas Adi dan Mas Abil. Dan teman-teman yang lain saya serius dulu, nanti kita bercanda-bercanda setelah ini. Oke, sebelum saya mulai saya ingin mengucapkan selamat yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah berhasil meluluskan dan menyelesaikan proses pembelajarannya di kampus. Semoga setelah ini seluruh pembelajarannya, seluruh amanahnya tetap bisa teman-teman teruskan dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Sebelumnya juga pengen saya hai juga untuk Kak Ana yang barusan menyampaikan pengalamannya di dunia pemerintahan, sangat menginspirasi. Kak Bima juga tadi udah ngasih banyak insight tentang pemikiran-pemikiran di dunia yang mungkin akan sangat mempengaruhi kita kalau kita udah sempat mempelajari hal itu ya. Momen kelulusan dulu waktu dari saya masih kuliah, saya nganggap kalau ya kayaknya masa-masa yang paling indah di ITB itu adalah masa ketika orang tua saya datang ke Sabuga, terus nanti ada sesi yel-yel, ada arak-arakan, terus menerima ijazah dan lain-lain. Saya pikir waktu saya masih jadi mahasiswa tingkat 2 dan tingkat 3 itu adalah masa-masa paling indahnya. Tapi ternyata saya salah teman-teman, bukan karena sih, tapi ada satu momen, ini sekitar 1 bulan setelah saya lulus, berarti Agustus 2019, jam 10 malam saya masih di kantor, tuh masih ada kerjaan yang harus diselesaikan. Akhirnya saya coba nyari distraksi saat itu. Distraksinya saya buka YouTube, dan di feed saya ada video OSKM. Video OSKM ITB 2013 dan 2014. 2013 berarti waktu itu saya masih coba berjuang untuk masuk ITB via SBMPTN. Sama yang 2014 itu yang saya jadi pesertanya. Saya putar itu sekitar 5 kali dan pada momen itu saya sadar bahwa ternyata yang paling berkesan itu adalah ketika saya jadi peserta OSKM. Mengapa ini sangat spesial? Karena nggak tahu ya bagi teman-teman gimana, tapi bagi saya OSKM waktu kita jadi peserta itu ngebuat everything seems possible to us. Kita bisa mimpi apa aja, kita bisa menempuh pintu mana aja. Apa yang ada di depan itu sepertinya tidak terbatas bagi kita. Dengan seluruh euforia yang disambut baik itu oleh teman-teman mahasiswa, oleh kakak-kakak kita ataupun dari dosen-dosen melalui seluruh seremoninya. Saya merasa saat itu tidak ada pintu yang tertutup bagi saya dan saya bebas untuk menentukan jalan mana yang saya pilih. Tapi setelah saya nonton itu sejujurnya ada rasa kesedihan dalam hati karena ternyata setelah saya lulus yang terjadi sama saya bahwa
kok udah beda banget ya kondisinya. Karena ketika udah lulus, satu hal yang ternyata harus saya segera lakukan adalah memilah, menutup dan memilih jalan hidup yang dulu sempat saya buat. Karena kalau misalkan saya tetap ngambil jalan tersebut, bisa jadi ada banyak pengorbanan atau perjuangan yang saya kira kalau saat itu saya ambil mungkin tidak akan worth it gitu pengorbanannya. Cuma pada saat itu saya memilih untuk move on, meskipun masih terngiang-ngiang juga sampai saat ini kalau ngelihat OSKM itu kayak wah everything is, ya semuanya bahagia lah saat itu saya pikir. Dan kalau kita coba lihat kedudukannya ya, bahwa OSKM sama kelulusan itu sebenarnya punya posisi yang sama, yang agak mirip lah. Dulu waktu kita baru masuk kampus, kita masih senang-senangnya tuh kalau teman-teman pernah lihat grafik kebahagiaan itu, kita masih senang-senangnya 2 bulan kemudian baru udah mulai tuh UTS fisika, mulai itu beberapa teman saya tahu sempat nangis juga gara-gara nilai nggak begitu bagus dan lain-lain. Dan di situ kita mulai tertampar dengan realita. Sama kayak kalau kita lagi udah lulus, teman-teman mungkin sekarang udah ada yang mulai nyari kerja, udah ada yang lagi nyiapin CV atau cover letter untuk perusahaan yang dituju ataupun studi lanjutan yang sedang ditargetkan. Nanti mungkin teman-teman, ya semoga nggak banyak-banyak sih, tapi saya yakin mungkin ada 1-2 lamaran pekerjaan yang mungkin ditolak, udah interview tapi pada akhirnya nego gaji dan lain nggak masuk gitu. Ya kalau saya lihat saya bandingin ya sebenarnya ini adalah siklus yang sama tapi pada fase yang berbeda gitu. Dan kalau kita coba tarik nih silver liningnya dari kita dulu jadi mahasiswa baru hingga menjadi alumni baru, sebenarnya ada kemiripan kan. Tapi apa sih sebenarnya ada nggak yang berubah dari kita yang benar-benar kita notice secara significantly itu different dari kondisi kita waktu jadi mahasiswa baru dengan jadi alumni baru. Saya ingin sedikit cerita bahwa hal ini terjadi banget sama saya. Saya sebelum masuk ITB dulu, waktu saya datang dari Medan dan Palembang ke kampus ITB untuk pertama kalinya, saya percaya bahwa bahasa yang paling dimengerti oleh orang-orang banyak itu adalah bahasa kebaikan, bahasa ketulusan gitu. Jadi orang-orang kalau dia ngasih tahu bahwa kita harus berbuat seperti ini, orang harus melakukan kebaikan seperti ini dan lain-lain, saya pikir bahasa itu pasti bisa diterjemahkan dan ditangkap oleh orang-orang banyak, sehingga itu bisa meyakinkan mereka. Tapi seiring kita berjalannya waktu, kita belajar tentang banyak ya, kalau di ITB mungkin kayak alur berpikir, terus argumentasi, kita diajarkan berpikir logik dan menjunjung tinggi kebenaran ilmiah. Saya sadar bahwa bahasa kebenaran atau bukan bahasa kebenaran, bahasa kejujuran, bahasa ketulusan dan bahasa kebaikan itu ternyata tidak cukup. Bahasa kebaikan dan ketulusan yang tidak disertai dengan bahasa kecerdasan atau intelijensi saya sebutnya, ya nggak akan berarti apa-apa gitu. Jadi kalau ada orang baik, orang tulus, tapi dia nggak benar memikirkan bagaimana itu bisa menjadi solusi bagi masyarakat atau bagi siapapun objeknya itu, maka bahasa kebaikan itu tidak akan dipahami oleh orang-orang. Dan itu saya pegang penuh. Saya pegang penuh bahwa selama di kampus saya dididik untuk bisa punya bahasa intelijensi itu. Tapi ternyata ketika saya udah mulai masuk kabinet, terus sudah mulai lulus, ada ternyata satu bahasa lagi yang membuat orang lain tuh lebih percaya daripada bahasa kebaikan dan bahasa intelijensi, yakni bahasa kekuasaan. Nah, poin saya adalah, ini ada satu cerita juga ya, kayak dulu waktu saya OSKM, saya suka ngomel gitu waktu OSKM, kenapa sih ini keamanan marah-marah, masih zaman, ini udah 2014 saat itu. Kenapa sih marah-marah ketika kita lagi jalan rame-rame sama teman-teman gitu. Tingkat 2 saya ngelihatnya, kenapa sih cuma buat nyebrangin jalan harus dididik selama 3 bulan diklat. Akhirnya ketika saya jadi kahim, saya tahu ada shifting paradigm bagi diri saya bahwa ternyata ketika metode seperti itu diterapkan, efektivitas mobilisasinya itu meningkat hingga 2 kali lipat. Mereka lebih cepat jalannya, mobilisasi lebih cepat, sehingga seluruh materi dan metode yang dicanangkan bisa tercapai. Poinnya adalah kita tuh selama kita berada di dalam kampus, ada paradigm, ada idealisme, ada pemikiran-pemikiran yang bertumbuh dan yang evolve dan semakin menguat di dalam diri kita. Maka ketika kita coba dirumuskan untuk apa sih sebenarnya
idealisme kita. Menurut saya it's better siswa dan kita percaya itu sampai seumur hidup kita. Lebih baik menganggap idealisme itu adalah sesuatu yang evolve, sesuatu yang terus menguat seiring pengalaman-pengalaman kita gitu. Sehingga bisa menjadi sesuatu yang benar-benar kita pegang hingga akhir hayat kita. Bisa jadi idealisme kita yang sebenarnya yang benar-benar kita bisa pegang, kita pun meyakini hal itu baru kita dapatkan di usia 40 mungkin gitu. Dan sebenarnya apa sih yang diharapkan kepada mahasiswa setelah ia lulus? Dan ini mungkin inti materi saya ya, bahwa kalau dari saya pribadi, saya sangat terinspirasi dari konsepsi KMITB. Saya punya listnya nih, ada berapa? Ada 10 poin yang saya rasa jadi pembelajaran utama nilai-nilai KMITB yang sangat berperan bagi saya di kehidupan pasca kampus. Saya coba highlight beberapa, kayak di halaman ketiga dari 22 konsepsi KMITB ada kata-kata mahasiswa harus aktif dalam mengkritik dirinya sendiri. Ini penting banget bagi saya karena ini jadi cara saya untuk terus bisa perform dengan baik, untuk mencanangkan dalam diri saya bahwa sebelum orang lain mengkritik kamu harus mengkritik dirimu sendiri gitu. Supaya mindset saya terus bisa bertumbuh dalam mendidik dirinya sendiri. Ini jadi bekal utama saya gitu dalam shifting karir dari sebelumnya bisnis analis jadi product management yang sangat-sangat berbeda dengan teknik mesin gitu. Saya sekarang belajar tentang IT, belajar tentang front and back end, tentang bisnis juga, tentang finance dan lain-lain. Dan ketika itu saya maknai, saya punya independensi dalam belajar gitu. Dan ada banyak lagi, ada 10 poin, tapi yang ingin saya tunjukkan pada teman-teman, silakan ya ini dibuang aja semuanya. Apa yang saya sampaikan tadi silakan dilupakan gitu. Karena ini adalah versi saya. Saya percaya bahwa kemahasiswaan itu bukan milik orang-orang yang sekarang lagi ada di kabinet, bukan milik orang-orang di himpunan, unit dan lain-lain. Itu bukan ruang eksklusif seperti itu. Saya percaya bahwa kemahasiswaan itu adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh mahasiswa dimanapun dia berada, selama itu sejalan dengan tujuan dan maksud dia sebagai mahasiswa gitu. Dan satu hal bahwa bisa jadi apa yang saya rasakan, teman-teman rasakan selama berada di kampus itu pasti berbeda. Karena emang tujuan kampus ini bukan untuk menjadi pabrik lulusan-lulusan, bukan menjadi pabrik bahwa alumni itu harus seperti ini. Tapi pendidikan menurut saya adalah sarana eksplorasi dan mematangkan kompetensi yang masing-masing ada dalam diri kalian sendiri. Oleh karena itu hal terbaik yang harusnya kita lakukan adalah berefleksi. Makanya malam ini ada reflection night, mungkin dari ketua wisuda dan presiden KMITB. Kita ingin teman-teman coba take a step back, kira-kira apa sih sebenarnya yang udah kita lalui selama ini. Karena teman-teman mungkin semua pasti udah lulus, bukan mungkin ya, pasti semua udah lulus kalkulus kalau ada yang ngambil gitu. Dan kita punya banyak chapter, ada mungkin 20 chapter. Kalau saya tanya mungkin DLL Hospital kira-kira itu turunnya dari mana ya? Saya yakin ya mungkin most of us itu bisa jadi lupa untuk nuruninnya itu gimana dan lain-lain. Poin saya adalah kita bisa jadi dapat banyak sekali pembelajaran, tapi sedikit banget yang sebenarnya kita bisa ingat, kita refleksikan dan kita coba terapkan dalam hidup kita. Oleh karena itu, ketika ada satu pertanyaan, apa sih sebenarnya saya pelajari dari ITB? Gak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menjawab itu selain diri teman-teman sendiri. Kayak filsafat Hegel bahwa bisa jadi sejarah itu punya sesuatu titipan untuk diri kita di masa depan. Dan oleh karena itu selama teman-teman masih belum wisuda nih, masih ada punya hak sebagai mahasiswa dan kewajiban sebagai mahasiswa, saya pengen teman-teman coba refleksikan, sekaligus nonton juga video SKM sama yang saya lakukan itu. Mungkin juga spark back gitu. Apa-apa yang dulu sempat kita canangkan dalam diri kita. Karena emang benar kata Tan Malaka bahwa idealisme itu adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh mahasiswa. Karena setelah teman-teman lulus, ya dan itu yang juga saya rasakan bahwa apa yang saya hadapi lebih banyak sekarang angka gitu. Angkanya dalam artian berapa penghasilan, berapa cicilan, pencapaian apa sih yang sudah dicapai oleh kita gitu. Terus hal-hal itu membuat kita terus berpikir gimana sih kita bisa memenuhi kebutuhan diri kita dan lain-lain. Nah, selama jadi mahasiswa, cobalah bangun kembali itu rasa dan makna yang ada dalam diri kita, karena sebelum kita nanti terjun ke sana, terjun ke
dunia pasca kampus itu akan sangat sulit. Dan seandainya teman-teman ngerasa sulit, ada dua hal yang mungkin bisa saya ingatkan ke teman-teman. Pertama, bagi yang muslim mungkin coba ingat-ingat Quran surah Al-Hadid ayat 20, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani kemudian menjadi kering, kuning dan hancur gitu. Jadi it's always good to have a balance between dunia dan akhirat gitu bisa jadi ya. Jadi satu lagi yang juga perlu saya sampaikan, bahwa ketika teman-teman butuh sesuatu untuk mengingatkan sama nilai-nilai atau sama kegelisahan, sama idealisme atau prinsip apapun yang teman-teman pernah ini terakhir pernah canangkan di dalam kemahasiswaan, coba ingat satu lagu kampusku yang lirik baitnya seperti ini. Berjuta rakyat menanti tanganmu, mereka lapar dan bau keringat. Semoga itu cukup untuk menjadi pengingat bagi teman-teman sekalian dalam menghadapi dunia pasca kampus yang apparently ternyata berat, tapi tidak seberat itu. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemaparannya. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian kedua yang oleh Kaniki Ria Azizman. Kaniki pernah menjabat sebagai Ketua Tiang Bendera, juga merupakan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Sebat Budaya. Oleh karena itu, untuk Kaniki, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, selamat semua. Suara kan ya? Oke. Sebenarnya kalau offline ini aku pengen survei kecil-kecilan sebentar bareng kawan-kawan. Jadi karena ini nggak offline, mungkin bisa pakai reactions button, terus pakai fitur raise hand ya. Nggak apa-apa kan moderator? Kalau ada interaksi sedikit gitu. Aku mau nanya pertanyaan pertama, ini suka banget aku tanyain untuk kawan-kawan yang mau wisuda. Ada nggak yang berharap perlu bikin CV, nggak perlu bikin lamaran kerja, terus didatengin senior nawarin kerjaan di sini? Yang ada boleh raise hand. Oke, 2, 3, 4, makin banyak. Pertanyaan kedua, ada nggak yang yang raise hand nggak apa-apa, tetap raise hand aja nggak masalah. Kita nanti hitung jumlahnya ya. Terus yang berharap gajinya 2 digit. Gaji awal 2 digit, tapi rasa bahwa itu sulit. Terus pertanyaan ketiga, teman-teman yang pengen kuliah, lanjut kuliah, tapi masih mikir-mikir nih modal duitnya kuat apa enggak. Sama teman-teman yang bingung kira-kira beres pakai toga online ini mau ngapain? Kita hitung jumlahnya ya, ada berapa? Gimana sih lihatnya? Banyak lah ya yang raise hand ya, lumayan lah ya, ada gitu. Aku anggap aja banyak gitu. Karena aku sendiri pasti kalau ditanya pertanyaan itu saat di posisi teman-teman, aku jelas akan raise hand gitu. Tapi teman-teman, ini dari Tracer Study tahun 2020, respondennya waktu itu angkatan 2013, jadi sekitar 9% dari responden, 66 orang, itu nggak kerja, teman-teman. Ditambah kondisi pandemi, ya nggak sih? Sebenarnya sulit lah. Lebih cukup menyulitkan dan merepotkan sebenarnya. Ini. Teman-teman udah boleh tidak raise hand, takut capek nanti raise hand terus. Jadi teman-teman, ini hal yang mau aku bawa malam ini. Kita mau bahas pertanyaan-pertanyaan tadi. Sebenarnya mungkin nggak sih, gitu. Kita dapat itu, gitu. Apalagi posisi sekarang teman-teman sudah tidak mungkin lagi berkemahasiswaan kan ya? Sudah habis masanya teman-teman berkemahasiswaan gitu. Sudah alumni kan ya, begitu teman-teman sudah dapat SKL, itu teman-teman udah nggak alumni, sudah bisa melamar kerja.
Sebelumnya kenalin, namaku Niki, aku Matematika 2010, aku lulus tahun 2016, artinya udah sekitar 5 tahun aku ngerasain kehidupan pasca kampus, dan artinya aku 6 tahun menggunakan waktu aku di kampus menjadi mahasiswa gitu. Jadi ada beberapa hal yang menurutku penting banget, dan sebenarnya menurut teman-teman catat. Yang pertama itu ada 3 hal yang mau aku sampaikan. Yang pertama itu masalah networking. Yang kedua itu bagaimana mengakselerasi networking, dan yang ketiga itu bagaimana mengoptimasi networking yang kita punya. Poin pertama, ini ada Kanyoman, ada Bima tadi ya. Yang di kampus, dulu aku di kampus banyak banget main-main sebenarnya. Aku cukup aktif di himpunan, kegiatan unit juga lumayan, terlibat di aktivitas pusat juga sering. Aku banyak berinteraksi dengan banyak kelompok di kampus, dan sebenarnya beruntungnya di zamanku 2010 sampai 2016 itu aku masih ketika kita aktif di kampus, maka kita menemukan banyak alur yang bisa kita akses. Jadi ada banyak perspektif, ide yang kemudian terasah, dan membuka banyak kesempatan di luar aktivitas kampus yang kudapatkan bahkan sebelum wisuda. Nah, hal menarik yang aku simpulkan bahwa sebenarnya kelompok-kelompok kita yang pernah kita bikin di kampus itu sebenarnya semu. Entah itu unit, entah itu himpunan, entah itu kita orang depan atau orang belakang, kita ekstrem kiri atau ekstrem kanan di kampus, itu semua semu. Ketika kita keluar dari kampus, menurutku. Networking yang terbentuk itu menjadi tidak penting lagi kelompok-kelompok yang teman-teman bikin di kampus dulu. Dari interaksiku di luar selama 5 tahun ini, dengan berbagai kelompok dari penjuru ITB ini, aku melihat bahwa sebenarnya tidak selalu dan tidak melulu kawan sekelompok kita yang akan membantu kita di luar. Tidak selalu kawan yang dulunya berseberangan dengan kita ini merusak idealisme, itu nggak selalu, bahkan sering sekali malah justru menjadi kawan yang menjaga idealisme kita ketika di kampus. Jadi networking itu nggak boleh hanya sebatas lingkaran pertemanan kita sekarang aja, teman-teman. Kalau teman-teman sekarang punya teman yang banyak, anggaplah ya followers Instagram adalah semua teman-teman kita yang teman. Di luar mungkin akan lebih dari itu. Gitu. Nantinya setelah di pasca kampus. Sebentar, aku perlu lihat 5 menit lagi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, soal akselerasi networking. Sejujurnya teman-teman beruntung sekarang, karena sekarang ini sedang pemilu Ikatan Alumni ITB. Aku nggak tahu teman-teman tahu atau enggak, karena banyak juga yang sudah alumni sebenarnya tidak tahu sekarang sedang pemilu IA. Apalagi teman-teman baru kemudian menjadi alumni ITB gitu ya, mungkin nggak tahu. Dan beruntungnya sekarang waktu pemilu itu diperpanjang, jadi ada kesempatan teman-teman mendaftar DPT. Menurutku pemilu adalah satu-satunya momen di mana alumni ITB berkumpul dari berbagai kalangan. Ada 8 calon dengan 8 background, dengan 8 kelompok tim sukses. Teman-teman, menurutku, saranku, masuk dan bergabung ke sana. Karena pemilu adalah satu-satunya cara kita bisa berinteraksi dengan alumni senior. Jadi coba manfaatkan dan coba ulik-ulik platform yang kira-kira bisa menjawab pertanyaan teman-teman di atas tadi. Karena ini yang kulakukan dulu. Aku kuliah tuh lumayan males kalau dulu. Mengambil 200 SKS dari 144 yang lulus, yang ku ambil karena yang nggak lulus kemudian karena
aku nggak masuknya, IP pas-pasan 3,0 pas gitu dengan 210 SKS, artinya kan banyak banget. Yang D-nya tuh banyak banget. Tapi kemudian ini tidak bermaksud menyombongkan diri, ini untuk refleksi aja. Aku dapat kesempatan bahkan sebelum lulus ditawari di 8 perusahaan dengan gaji 2 digit fast line karena ITB sebenarnya. Jadi coba manfaatkan. Mungkin memang sangat sempit ya, tinggal beberapa hari lagi pemilu. Tapi kuharapkan sih teman-teman coba lihat, coba manfaatkan. Sekarang sedang ada pemilu, working. Itu. 3 adalah masalah optimalisasi networking, teman-teman. Jadi teman-teman coba ingat apa mimpi teman, dan ketika teman-teman berjejaring di luar, coba sampaikan apa yang menjadi mimpi teman-teman. Jangan-jangan itu adalah yang bisa membantu mempercepat teman-teman meraih apa yang teman-teman mau. Gitu. Ada banyak hal. Kalau dari pengalamanku sendiri, sekarang aku ketua di Yayasan Sobat Budaya tadi. Yayasan Sobat Budaya adalah satu lembaga yang mengumpulkan data-data budaya. Sekarang sudah ada 70.000 data budaya tradisi dikumpulkan di Perpustakaan Digital Budaya Indonesia. Teman-teman bisa budaya-indonesia.org. Itu platform terbesar saat ini yang mengumpulkan data budaya. Ada banyak aktivitas yang kulakukan, dibantu oleh alumni, mulai dari Bang Ridwan Jamaludin sebagai ketua IA itu, dan beberapa alumni yang memang berinteraksi dengan aku melalui channel Ikatan Alumni, bahkan sampai dengan bisa bertemu dengan Presiden, melaporkan kegiatan, beraktivitas dengan banyak kelompok, gitu, membuat pendataan menjadi super cepat nih. Gitu. Jadi optimasi networking yang ada, jangan malu-malu. Gitu. Ini juga sih, aku nggak tahu benar apa enggak ya, tapi sih ini yang kurasakan. Banyak hal yang berbeda ketika teman-teman misalnya memanggil aku 2010 nih, teman-teman yang lulus sekarang tuh berarti angkatan 2016 ya. 10 ke 16 kan lumayan 6 tahun gitu. Misalnya mengontak, aku buka lowongan kerja gitu ya di kantorku gitu. Teman-teman manggil aku pakai Bu gitu. Akan beda rasanya ketika teman-teman manggil aku pakai Kak. Atau teman-teman memanggil siapa misalnya, direktur apa misalnya, direktur PHE misalnya, dengan panggilan Bang gitu. Itu nggak sama gitu rasanya. Karena sebenarnya itu budaya yang menurutku hilang sih. Karena aku banyak berinteraksi saat masih mahasiswa ke alumni tua senior, aku biasanya dimarahin kalau aku manggil mereka pakai Pak atau Bu ketika berinteraksi. Itu mungkin nggak dirasakan sama teman-teman, dan menurutku itu tugas alumni muda yang lebih tua, misalnya tugas aku lah, untuk membantu membridging ke atas gitu. Dan sampai gitu-gitu tuh hilang. Akan beda sekali rasanya. Jadi manfaatkan masih jejaring kita banyak sekali. Misalnya kalau mau beasiswa, itu ada Kak Nyoman. Kak Nyoman mungkin bisa men-share apa yang Kak Nyoman pernah alami. Atau ada Bang Wilarso misalnya, direktur LPDP misalnya. Ada banyak sekali alumni yang bisa berbagi dan bisa di luar itu teman-teman. Sebenarnya apa yang aku sampaikan penting adalah temukan value teman-teman, bawa value itu ke dunia kerja dan bagikan lagi. Kalau
Jadi apa yang aku sampaikan tentu benar. Buat orang yang suka main seperti aku, working di hal yang menurutku paling powerful untuk ku eksplorasi. Tapi belum tentu itu teman-teman. Buat teman hobi yang nge-lab misalnya, coba buka akses ke jejaring itu, perkuat itu, dan bagikan itu nanti begitu teman-teman sukses. Jangan lupa. Itu aja sih yang mau aku sampaikan. Baik, terima kasih kepada Kak Niki atas pemaparannya. Untuk para wisudawan yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Kak Afif dan Kak bisa melalui kolom chat Zoom mulai dari sekarang. Dan selanjutnya kita akan bicara dari sharing alumni yang bertajuk ekspektasi versus realita dunia profesional. Ini akan disampaikan oleh Kak Nyoman Anjani, salah satu lulusan Teknik Mesin ITB tahun. Selama menjadi mahasiswa, Kak Nyoman pernah menjabat sebagai Ketua Kabinet KM ITB pada masa 2013-2014. Selain itu, ia juga memiliki beragam pengalaman, dan salah satunya adalah ia pernah bekerja di Unilever selama 4 tahun dan pernah menjabat sebagai Country Manager. Selain itu, saat ini ia juga merupakan researcher di MIT Indonesia Researcher Alliance atau MIRA. Oleh karena itu, untuk Kak Nyoman, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam kenal teman-teman wisudawan dan wisudawati April 2021. Saya sendiri mahasiswa ITB yang juga wisuda April, tapi 2014. Kalau ditanya kenapa wisuda April, karena saya mungkin terlalu aktif di kampus zaman dulu, jadi pengennya dientar-entar wisudanya. Dan dulu di teknik mesin, wisuda paling ramai itu di bulan April. Jadi saya pengen rame-rame wisudanya, nggak pengen terlalu cepat waktu itu. Terus saya sendiri lulus itu 5 tahun, karena di tingkat akhir saya memutuskan untuk berkontribusi nih ke kampus ITB. Saking saya sangat sayang sama kampus ITB. Saya aktif dulu di kabinet sebagai presiden KM ITB, dan ketika lulus, saya langsung bekerja. Waktu itu kejadiannya sangat menarik. Ketika wisuda April, saya diminta untuk berpidato. Nah, setelah selesai berpidato, beres dari wisuda, hari yang sama ketika keluar dari auditorium Sabuga, ada seorang ibu-ibu nyamperin. Dan ternyata dia adalah seorang headhunter. Dia adalah seorang HR dari suatu perusahaan asing. Dan dia menawarkan, mau nggak kamu kerja di tempat kami? Gitu. Nah, perusahaan itu namanya Unilever. Nah, waktu dulu di teknik mesin, itu yang bergengsi itu kerjanya di oil and gas. Dan kalau zaman sekarang mungkin kerja di startup mungkin yang lebih bergengsi. Nah, malam ini saya diminta oleh panitia untuk bercerita atau berpendapat mengenai judul ekspektasi versus realita dunia profesional. Nah, kalau waktu dulu saya ditanya ketika saya lulus, saya nggak punya ekspektasi apa-apa. Saya berpikir yang penting saya cepat dapat kerja, dan typically presiden KM ITB itu selalu dianggap biasanya kalau lulus itu kalau nggak jadi dosen, wirausaha, pokoknya nggak akan kerja di perusahaan asing. Nah, saya waktu itu rada nyeleneh nih. Saya memutuskan untuk mengambil tawaran seorang headhunter itu. Saya akhirnya apply ke perusahaan Unilever tersebut di bidang supply chain. Saya nggak ada ekspektasi. Waktu itu saya berpikir, saya cuma punya satu mimpi sebagai lulusan teknik mesin ITB. Saya ingin memajukan industri manufacturing di Indonesia. Karena kalau saya di masa depan nanti cuma bisa mengekstrak sumber daya alam Indonesia tanpa memberikan added value terhadap produk tersebut, yang ada Indonesia akan semakin hilang sumber daya alamnya. Kita dan nggak akan bisa menjadi negara yang maju. Nah, di mana saya bisa belajar untuk membuat sebuah inovasi, membuat produk yang memiliki added value. Saya berpikir, oke, saya harus bekerja di perusahaan manufacturing. Dan waktu itu yang datang ke saya adalah perusahaan asing. Dan saya orang yang nggak muluk-muluk.
Saya nggak mikirin digaji berapa, saya nggak mikirin saya akan ditempatkan di mana, dan saya nggak memikirin background saya dulu seorang aktivis kampus yang dikenalnya idealis, tiba-tiba bakal bekerja di perusahaan asing. Saya masuk. Akhirnya saya masuk, terima di Unilever, dan saya diterima di bidang supply chain yang akan ditempatkan di pabrik. Nah, ketika saya ngomongin kenapa saya nggak punya ekspektasi waktu itu, kalau teman-teman cari, apa sih arti kata ekspektasi? Ketika seseorang itu memiliki strong belief bahwa something will happen in the future. Tapi realitanya, kita tuh nggak pernah akan tahu in the future itu bakal kejadian apa. Yang kita harus sadar dan harus yakin bahwa yang kita tahu dan punya itu adalah masa sekarang ini, masa saat ini. Dan apa yang kita miliki, kapasitas apa yang kita miliki saat ini untuk bisa kita berkontribusi kepada diri kita sendiri, pada keluarga, dan baiknya adalah kepada masyarakat. Waktu itu saya berpikir lulusan ITB saya punya ilmu nih, tapi saya nggak ngerti bagaimana sih cara membuat sistem yang baik, membuat regulasi yang baik, membuat hal yang bisa saya bawa ke Indonesia di masa depan. Saya nggak mau muluk-muluk, saya nggak mau terlalu jadi orang yang saya ingin merubah Indonesia saat ini juga. Menurut saya itu nggak mungkin. Kita tuh harus belajar dan trust the process. Nggak bisa kita tiba-tiba menjadi orang yang sangat jago, bisa menjadi tiba-tiba menjadi seorang Nadiem Makarim misalnya kayak gitu. Semua tuh butuh proses belajar. Dan yang saya pilih adalah sebuah sistem belajar, environment belajar yang bisa memberikan saya bekal untuk saya membangun industri di Indonesia di masa depan. Kalaupun itu harus sebuah perusahaan asing, menurut saya nggak masalah. Tapi saya sudah harus punya sebuah vision di masa depan bahwa saya akan menggunakan ilmu dari perusahaan ini untuk saya gunakan kelak untuk membangun Indonesia. Karena kita tuh anak ITB kadang-kadang sering sekali ngerasa udah pinter banget kan. Padahal ketika kita lulus dari kampus ini, banyak sekali gap dari knowledge kita. Gitu. Knowledge kita yang kita dapat di kampus dengan knowledge kita yang dibutuhkan ketika kita di industri itu masih ada gap. Dan gap itu bisa kita tutup, kita perkecil dengan cara menggali banyak sekali ilmu lewat experience. Nah, ketika teman-teman nanti masuk dunia kerja, kita akan ketemu banyak hal yang tidak seindah di dunia kampus. Di dunia kampus tuh semua serba nyaman menurut saya. Hal paling gak nyaman itu adalah ngerjain tugas praktikum atau mau menjelang UTS atau menjelang UAS. Tugas praktikum adalah hal paling membosankan yang pernah saya lakukan di ITB karena banyak banget, tapi menurut saya tidak menambah banyak hal pada otak saya, daya berpikir saya. Nah, ketika kita masuk dunia kerja, teman-teman akan dihadapkan pada kondisi kalian akan punya anak buah. Typically lulusan ITB itu dikenal dengan lulusan yang top, sehingga kalian langsung dipercaya untuk memiliki banyak sekali subordinate atau anak buah. Dan disitulah kalian harus bisa memimpin orang yang bisa jadi lebih tua dari kalian dan lebih berpengalaman dari kalian. Dan disitulah kalian harus menggunakan analytical thinking yang kalian pelajari selama di kampus, kemampuan problem solving, creative thinking yang kalian punya, dan communication skill yang kalian punya selama kalian di kampus untuk bisa memimpin tim selama kalian bekerja. Nah, tadi yang saya bilang trust the process. Karena selama kalian bekerja nanti, kalian bakal mungkin ditempatkan di tempat-tempat yang belum tentu kalian sukain. Kalian mungkin akan ditaruh di pedalaman Indonesia, kalian mungkin akan ditaruh di kota-kota yang kalian juga mungkin nggak kenal sama kota itu, atau kalian akan ditempatkan di pabrik, kayak saya. Mungkin dulu saya berharap akan kerja di kantoran di Jakarta, tapi ternyata saya dipekerjakan di pabrik. Tapi again, trust the process. Dari proses tersebut, kalian harus nilai apakah kalian bisa terus belajar dari proses tersebut. Pastikan kalian mencari mentor ketika kalian sedang bekerja nanti. Mentor yang jauh lebih senior dari kalian, yang bisa mengajarkan kalian tidak cuma hal teknikal, hal profesional, tapi juga bisa mengajarkan kalian soft skill untuk menjadi seorang leader. Nah, dari situ kalian harus bisa belajar banyak tentang hal-hal yang bisa membantu kalian memimpin organisasi yang lebih besar. Nah, ketika saya bekerja,
banyak sekali lika-liku yang mungkin tidak sesuai ekspektasi, di mana saya ditempatkan di tempat yang tidak enak mungkin, atau misalnya nanti kalian akan mendapat bos yang nggak enak, itu hal yang sangat wajar. Tapi yang saya senang dari saya bekerja di Unilever selama 5 tahun lebih tepatnya, saya diberi kesempatan untuk belajar hal-hal baru dan juga boleh berinovasi. Jadi bos saya pernah bilang, parameter kalian tetap harus bertahan di suatu perusahaan adalah kalian harus yakin bahwa value dari perusahaan itu selaras dengan value kalian. Yang kedua adalah kalian bisa berkembang di dalamnya untuk terus belajar, dan kalian bisa mengejar cita-cita kalian juga di situ. Nah, tanpa disadari, 5 tahun saya bekerja di Unilever, saya diberikan banyak amanah untuk membuat proyek-proyek otomasi, proyek-proyek engineering di pabrik, buat automation di pabrik, dan ternyata hal itulah yang membuat saya bisa mengumpulkan portofolio yang menarik buat saya gunakan untuk bisa sekolah ke Amerika. Nah, saya sekarang sekolah di Amerika, ngambil S2 di MIT, Massachusetts Institute of Technology, dan ternyata sekarang saya sadar, kalau dulu saya nggak ngambil pilihan tersebut untuk bekerja di Unilever, mungkin saya tidak bisa mengumpulkan portofolio engineering seperti sekarang. Jadi trust the process, terus always learn new things dari environment kalian, dan percaya aja bahwa semua akan berakhir dengan baik asal kalian selalu memberikan yang terbaik juga di saat yang sekarang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Nyomannya. Untuk para wisudawan yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Kak Nyoman, bisa mengirim pertanyaannya melalui chat Zoom. Dan sebelumnya, saya izin mengingatkan kepada para wisudawan untuk mengganti nama pada Zoom-nya menjadi kode jurusan _ nama lengkap. Baik, dan selanjutnya pemaparan barusan juga menjadi penutup acara sharing alumni kita pada malam kali ini. Makasih ya semua ya. Ingatlah kamu yang dulu untuk semangat masa ini dan nanti. Sekarang saatnya kamu pergi ke masa berjuangmu. Dulu aku percaya diri, bahkan bisa membawa orang lain untuk terus bersemangat. Kenapa sekarang sinarku sedikit menghilang? Aku harus kembali seperti itu.
Semua rintangan yang terjadi saat ini hanyalah sebuah awal dari kehidupan baru yang menanti. Jangan lepaskan semua perjuangan. Ingat, yang kau tempuh di saat ini adalah hasil rajutan dari mimpimu di masa lalu. Itu tadi adalah video dari teman-teman dari Reflection Night. Bagus banget ya, teman-teman. Kakak wisudawan sungguh memberikan spoiler, dikit spoiler ke kehidupan. Udah baik lagi ya. Jadi mau cerita jadi pengen curcol dikit nih, Gat. Jadi tadi kan videonya ya, secara singkat tadi aku lihat di akhir kalau misalnya kita itu gimana sih cara bangkit dari keadaan sulit. Nah, kebetulan aku habis mengalami keadaan sulit nih, Gat. Sulit banget. Apa tuh, Aul? Mati lampu di wilayah tempat tinggal gitu. Jadi agak kaget juga ya sebenarnya. Gak apa-apa, berarti itu pelatihan dasar untuk menghadapi kesusahan yang lebih berat di masa yang akan datang. Asik. Iya, langsung kayak aku jadi pembicara aja deh. Langsung teraplikasikan video tadi tuh, Git. Ternyata emang